hormati puji syukur dumateng arsanipun Allah Subhanahu wa taala ing injing menika kula panjenengan sedaya saged nglampahi salat subuh berjamaah. Mugi-mugi angsal barokahipun, angsal keselamatan, kemudahan hidup, diberikan rezeki yang berlimpah, yang barokah. Keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah, putra putri kita sedaya menjadi anak yang soleh lan sholihah. Sholawat salam mugi-mugi untuk dumateng junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya saged angsal syafaatipun saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten yaumil mahsyar mangke. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat ingkang kawula minulyaken, wonten kesempatan menika dalem akan menyampaikan yaitu menjadikan sholat dan sabar sebagai sarana penolong kita dalam menghadapi segala urusan yang ada di dunia ini. Di mana yang pertama adalah sholat. Sholat itu mari kita utamakan sesibuk apapun di dalam mengurusi hiruk pikuk kesibukan dunia ini. Jadi kalau kita menuruti bekerja urusan dunia pasti tidak akan ada habisnya, selalu ada dan ada. Memang Rasulullah SAW jauh-jauh beratus-ratus atau beribu-ribu abad yang lalu sudah menyampaikan sinyal bahwasanya pada akhir zaman ini umatku akan terkena suatu penyakit. Apa itu? Yaitu hubbud dunya, terlalu cinta kepada dunia dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk adalah melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala sampun dawuh wonten Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbukti di akhir zaman ini. Masjid-masjid, mushola, langgar banyak yang dibangun bagus-bagus, alat penerangannya listrik yang sudah terang semuanya. Namun kalau diukur sebelum ada masjid, mushola, langgar yang bagus, dulu itu anak-anak itu setelah maghrib sampai isya banyak yang tadarusan, banyak yang tidur di langgar dan tempat-tempat ibadah rajin sekali. Ada yang membaca surah Waqiah, Ar-Rahman, Tabarok dan lain sebagainya. Namun kita sangat prihatin sekali di era-era zaman teknologi, zaman globalisasi yang sekarang ini serba canggih. Namun mari kita lihat prihatin sekali, masjid-masjid, mushola itu sepi sekali. Bahkan jamaah-jamaah kegiatan keagamaan ini sangat sepi sekali. Kalau di kampung-kampung dulu itu anak-anak remaja ada namanya kegiatan jam'iyah tibaan, ada jam'iyah berjanji, ada jam'iyah yasinan, ada jam'iyah manakib dan lain sebagainya. Namun sekarang ini yang mengikuti diantaranya itu adalah sedikit sekali, bahkan ada anak-anak kecil. Yang besar-besar walaupun tidak semuanya itu, yaitu sekarang ada suatu fenomena di mana ada kafe-kafe. Jadi anak-anak muda sekarang itu rajin, tekun, khusyuk. Kalau di mana-mana di kafe itu ada suatu komunitas ngopi dan lain sebagainya. Nah ini mungkin barangkali kita juga melakukan dakwah tidak hanya di masjid, di mushola, namun dakwah kita juga dilakukan di tempat-tempat anak-anak muda. Apalagi pengaruh daripada teknologi yang namanya HP ini yang selalu dimudahkan, tapi ke depan ini yang kita khawatirkan ini karakter yang sudah dipengaruhi oleh HP ini akan menimbulkan satu kemalasan, akan mudah marah dan kurang kenal satu dengan yang lain. Inilah dampak daripada
pengaruh teknologi yang ada ini, sehingga fenomena-fenomena di akhir zaman ini masjid, musola langgar itu sebagian jamaahnya adalah sepi, terlalu mengurusi dunia, lupa bahwasanya dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang stres, banyak orang yang galau seolah-olah mengejar dunia ini seolah-olah mampu dikejar sesuai dengan keinginannya. Oleh karena itu kita sering mengagung-agungkan kemajuan teknologi, kemajuan pembangunan, kemajuan dari semua bidang yang ada di Eropa. Namun apa yang terjadi? Yang kita agung-agungkan kemajuan yang ada di Barat yang sekarang mengalami suatu krisis, bahkan sekarang krisis pangan, krisis moral, krisis budaya, krisis energi, bahkan kembali karena stok energi di stop oleh negara Rusia karena sumbernya ada di sana, sekarang kembali seperti alami menggunakan bahan bakar kayu. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa ingkang kawula hormati. Jadi tidak semuanya kita tuh berkiblat kepada Barat pada kemajuan teknologi, namun kalau tidak diimbangi dengan suatu keimanan, tidak ditegakkan suatu ibadah syiar Islam, inilah yang terjadi. Kita terbawa oleh kebohongan-kebohongan yang hanya menyerumuskan kita kepada kesengsaraan. Di Amerika, negara yang super power, sekarang banyak terjadi apa itu tunawisma. Di mana-mana banyak tunawisma, tidur di jalan-jalan, dan bahkan anak-anak remaja ini banyak yang tidak berani kawin karena tantangan kehidupan yang sangat berat sekali. Nah, inilah yang harus kita pahami, yang harus kita syiarkan bahwasanya Islam suatu ketika akan jaya kembali karena Islam ada sebagai solusi dalam menghadapi hidup dan kehidupan di dunia ini. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh ingkang kawula hormati. Nah, oleh karena itu kembali kepada tema tadi itu, salat di sini sebagai sarana penolong kita menyambungkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang stres, banyak orang yang bingung mencari hidup bagaimana. Bahkan villa-villa di hutan-hutan banyak yang ramai, banyak orang mencari ketenangan. Nah, oleh karena itu Islam memberikan solusi. Apabila ingin mendapatkan suatu ketenangan baik lahir dan batin, yaitu menyambungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya dunia, yang bisa menyelesaikan semua masalah hidup dan kehidupan adalah Allah, karena yang mengatur, yang menggerakkan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan sampai kita mencintai kepada dunia melebihi kita mencintai yang menciptakan dunia. Nah, oleh sebab itu mari kita kenalkan anak-anak kita tanamkan akidah yang kuat kepada anak-anak kita. Bagaimana kisah presiden yang ke berapa ini? 2, 3, Bapak Habibie, dengan bangga anaknya sukses semuanya, dari hartanya sukses semuanya, cap jempol 2 jari katanya beliau itu. Tapi ketika berbicara di Mesir, ya itu menyampaikan Bapak Habibie, ketika hidupnya masa-masa tua, istrinya sudah tiada, anaknya jauh, rumahnya sepi sekali, tidak ada tawa canda anak cucunya, yang ada hanya apa? Hanya kegelapan hidup, kesunyian hidup. Bahkan beliau pernah berkata, andaikan masa itu bisa dirubah kembali, dia itu mementingkan ilmu agama daripada mementingkan ilmu teknologi. Kita ketahui bersama Pak Habibie ada diberi karunia oleh Allah pengetahuan, bisa menciptakan, bisa membuat pesawat, tapi ketika akhir hidupnya itu andaikan dia memilih lebih mengutamakan ilmu agama daripada ilmu teknologi. Nah, yang sekarang yang kita pahami, jangan sampai kita semuanya ini, termasuk saya sendiri ini, kalau mengeleskan anaknya, kalau sekolah kemana-mana, kemudian ilmu agama kita lupakan. Jangan sampai merasa cukup kalau sudah di TPQ. Masih ada ilmu-ilmu lagi yang lainnya, kitab-kitab yang lainnya yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Apalagi sekolah yang di umum ngapunten yang agamanya hanya sekian jam. Nah, nanti kalau tidak ditambah dengan ilmu yang lainnya,
kemudian pergaulan teman-temannya yang tidak karu-karuan, melupakan ibadah kepada Allah. Ketika orang tuanya sudah meninggal, apa yang dipikirkan orang tua yang meninggal di dalam kubur, di dalam alam barzah? Yang ada hanya merindukan anak-anaknya yang solehah, anak-anak yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Jadi tidak ada gunanya kemajuan teknologi, tidak gunanya anak itu prestasi yang lainnya manakala tidak kita bekali dengan ilmu agama, kita tidak kuatkan akidah yang kuat. Yang ada hanya anak yang mau mendoakan orang tua. Dan jangan sampai khawatir kalau anak saya sekolahkan di madrasah, di pondok itu tidak akan mendapatkan rezeki. Nah, itu yang pemahaman yang keliru. Yang memberi rezeki itu adalah Allah. Kita mulai dari bidang apa saja itu kita yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih pada akhir ini kita melihat negara pun sekarang ini dihadapkan kalau semuanya diangkat menjadi PNS, mungkin negara tidak mampu menggaji dan memberi pensiunannya. Maka sekarang pemerintah mengangkat pegawai P3K yang tidak ada pensiunnya. Bahkan kalau dibandingkan dengan di perusahaan yang maju, yang lebih besar, lebih mengutamakan di perusahaan yang gajinya tinggi daripada di pemerintah yang sama-sama tidak ada pensiunnya, yang gajinya lebih rendah. Banyak yang mengundurkan diri angkatan P3K. Nah, ini renungan kita bersama bahwasanya jangan khawatir anak kita yang kita pondokkan, yang kita sekolahkan agama merasa nanti tidak bisa jadi apa-apa. Semua rezeki itu Allah yang memberikannya. Kalau anaknya yang soleh di sini, orang tuanya ini insya Allah akan mendapatkan pahala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjamin. Tidak ada orang yang alumni pondok kelaparan, tidak ada. Semuanya adalah sarana, tapi syaratnya kita yakin juga kita syaratnya harus berusaha. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat ini penting dimanapun, kapanpun kita berada, kita depankan. Sesibuk apapun urusan dunia, ketika Allahu Akbar, cepat gage-gage. Nah, kadang-kadang kebiasaan kita di sekolahan saya, maksudnya di daerah saya, bukan di sini. Ketika Allahu Akbar, alah nanti aja. Allahumma salah nanti cik sholawat, baru komat datang-datang. Nah, terutama sholat subuh ini yang kita utamakan. Walaupun tidak setiap hari, ya kita upayakan. Jangan sampai kemudian alasan kita itu karena ini dan itu. Nah, itu tidak boleh. Fokus seperti halnya kita membawa air ke masjid ini. Kemudian jangan sampai air yang kita bawa itu tumpah kembali ke rumah, maka kita tidak pernah menghiraukan orang lain. Juga begitu kalau kita datang ke masjid, ke musola, itu adalah fokus kepada Allah, niat kita kepada Allah. Kita depankan, kita sempurnakan niat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah akan memberi keberkahan kita sama. Bahkan kalau menghadapi apa saja, bawalah sholat sebagai penolong. Nah, lebih-lebih sholat subuh ini kita biasakan semampu kita. Kalau pas gak repot ya kita upayakan. Kalau sekali-kali di rumah gitu boten nopo-nopo. Terutama saya mengajak diri saya sendiri, mengajak kita semuanya, terutama yang laki-laki yang diutamakan. Yang perempuan juga diperbolehkan, tapi yang utama adalah yang laki-laki. Hadirin wa hadirat jamaah salat subuh yang kami muliakan, termasuk jangan sampai tidurnya terlalu malam. Kemudian sholat tahajud kita biasakan 2 rakaat. Kemudian kita kalau bisa sholat tahajud itu sepertiga malam, utamanya mendekati subuh itu yang bagus justru. Kemudian tidur kalau memang bisa tidak tidur ya enggak usah, langsung kita mandi, biasakan mandi dulu. Insya Allah barokahnya mandi itu banyak sekali dalam segi medis atau kesehatan. Kemudian sholat 2 rakaat qobliyah subuhi, pahalanya lebih mulia, lebih utama dari dunia dan seisinya. Nah, andaikan diperlihatkan itu ya itu ya semuanya akan tertarik ke sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, tetapi Allah sembunyikan. Maka apabila ada yang bertanya, Pak Ihsan, saya ini sudah sholat, sudah sedekah, sudah ngaji, hidup saya kok rezekinya seret saja, Allah berarti nggak adil. Nah, jangan suudzon kepada Allah. Mungkin di dunia ini pahalanya itu adalah disimpan oleh Allah di akhirat. Meskipun di dunia barangkali kita sengsara, tetapi Allah itu yang akan membalas di akhirat. Jangan dinilai di dunia.
Nah di dunia ini sekarang aja jangankan kita kaya, perusahaan juga bisa bangkrut lah. Nah bagaimana contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya semampunya, nggak usah bersaing dengan tetangganya, dengan orang lain, jor-joran mobil, jor-joran rumah, jor-joran perhiasan dunia, jangan sampai terjadi. Nah, kita mencontoh Rasulullah SAW. Saya pun hanya ngomong seperti ini, prakteknya mungkin panjenengan yang bisa melaksanakan. Ini cuma saya hanya menyampaikan begitu Islam mengatur seperti ini. Saya pun tidak menggurui, tidak menceramai. Inilah analisa. Saya pun sama-sama belajar. Mungkin saya juga akan belajar kepada panjenengan hanya dari segi teorinya saya hanya sekedar menyampaikannya. Jadi di akhirat nanti yang Allah itu balas, karena dunia ini sebagai sarana untuk kesuksesan akhirat, bukan hanya dunia tujuan kita. Kecuali orang yang tidak beriman hanya mengutamakan dunia. Tapi kalau kita orang Islam mengutamakan, kalau bisa ya akhirat. Kalau kita standar kita ya dunia akhirat. Tapi kalau memang dunia tidak, sudah kita bekerja keras berusaha tidak sukses, ya kita serahkan kepada Allah. Karena dunia ini pada akhirnya adalah ujian. Istri juga ujian, anak juga ujian, jabatan juga ujian. Hadirin wa hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat subuh berjamaah kalau bisa. Mungkin kalau tidak tiap hari di masjid, ya mungkin di rumah atau di mana saja. Yang penting jangan sampai meremehkan salat. Jangan sampai menganggap enteng salat. Kemudian setelah salat subuh 2 rakaat, syukur-syukur berjamaah barokahnya kita semuanya. Bahkan tetangganya kalau kita berjamaah ikut imbas daripada barokah kita sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah juga akan memberikan kelancaran rezeki, dimudahkan segala urusannya. Kemudian biasakan sholat duha 2 rakaat. Setelah sholat duha 2 rakaat membaca surah Waqiah. Terus kita menunggu lagi sambil beribadah, sambil bekerja setelah sholat subuh. Keluar jangan sampai lupa membaca sholawat. Sholawat yang utama adalah Jibril Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai tidur. Kemudian fantasiru fil ardi, kamu carilah karunia dari Allah sing bekerja dari semua bidang apa yang kita bidangi bersama-sama. Sehingga sing dagang ya dagang, sing guru ya ngajar, sing kantor ya ke kantor, sing tani ya nang sawah. Semuanya diniati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menunggu sholat duhur. Jangan sampai kita lupa. Kalau sholat duhur di sini kita laksanakan kalau bisa berjamaah, kalau di sawah ya jangan lupa sholat duhurnya. Kemudian sholat duhur yang kita baca adalah dianjurkan membaca surah Ar-Rahman. Sambil menunggu waktu bekerja, meneruskan bekerja sholat asar. Nah, salah sholat asar ini waktu-waktu yang mustajabah antara asar dengan maghrib. Perbanyak la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dan sebanyak-banyaknya la ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illallah al malikul qudus, dan seterusnya. Kemudian sholat maghrib kalau bisa ya berjamaah, kalau enggak di rumah atau jamaah dengan keluarga. Kemudian setelah sholat maghrib kita biasakan baca surah Yasin. Sambil menunggu sholat Isya ya kita tadarusan, baca tabarok dan lain sebagainya. Setelah sholat Isya kita dianjurkan untuk membaca yaitu surah Al-Mulk. Kemudian dari semua kegiatan kita biasakan ini senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dianjurkan memperbanyak sholawat, paling tidak 1 hari 1 malam 1000 kali. Insya Allah jasadnya kalau orang itu mengamalkan tidak akan busuk nanti jasadnya dikubur nanti itu. Ini banyak kejadian yang ada, ternyata orang itu di daerah mana itu tempat makamnya itu jadikan jalan, setelah dibongkar orang itu masih utuh jasadnya. Kenapa? Orangnya itu mengamalkan sholawat. Kalau kita tidak bisa menghafal Al-Quran, itu sholawat sebanyak-banyaknya. Manakala kita longgar, kita jangan sampai lupa kita memperbanyak sholawat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah diantara amal-amalan, bahkan banyak lagi amalan-amalan yang lainnya yang harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi termasuk yang ingin didatangkan jodohnya setelah sholat, baca Rabbana atina fid dunya hasanah ping 15.
Tergantung yakin kita. Ada hujan, kita di tengah-tengah jalan pengen hujannya itu terang. Baca apa? Baca ayat kursi, ujungnya dibaca apa sampai 21 kali. Kemudian kita hembuskan, kita tengokkan ke kanan, ke kiri, atas. Kalau kita yakin insya Allah hujannya akan terang. Kita di jalan, kita memenuhi kesulitan. Ada begal, ada perampok. Baca yaitu surah yaitu bagian daripada surah Yasin. Apa itu bunyinya? Bunyinya adalah wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa'aksayna fahum la yubsirun. Sambil memegang pasir kita sawur-sawurkan, insyaallah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada binatang, amalannya apa? Salamun ala nuhin dan lain sebagainya. Itulah. Ada barang-barang yang hilang. Ini ijazah dari kiai-kiai saya dulu. Kita kadang-kadang bingung menaruh pulpen di mana, tuh kadang bingung, kadang menaruh HP bingung. Apalan apa kita untuk menemukan barang yang kita hilang tadi? Baca apa namanya itu, kata ulama, kata orang yang soleh, baca apa namanya itu surat kita kirimkan, hadiahkan Fatihah kepada khususan ila rohi Nabi Ibrahim wa Adam al-Fatihah. Coba panjenengan amalkan ini. Kemudian ada anak yang soleh, yaitu kita baca ya Latif, ya Latif, ya Latif. Kalau bisa setelah sholat 129, insya Allah Allah beri jalan dari segala kesulitan, Allah lancarkan rezeki. Kemudian kita tiupkan ke tangan, melalui ke tangan kita taruhkan ke apa namanya Mas Pak? Kenapa Pak? Iwan itu batuk. Ketika mau tidur, ini kita templekkan ke batuknya anak kita. Insya Allah Allah akan memberikan anak itu anak yang soleh. Itu diantara banyak lagi amal-amalan dalam agama Islam dalam menghadapi hidup dan kehidupan. Dan tadi ada pasangannya selain sholat sebagai penolong, yaitu adalah sabar. Sabar itu memang mudah diucapkan, tapi sulit dilakukan. Mungkin saya harus belajar kepada panjenengan semuanya. Ini diantara materi kultum pagi ini. Maaf agak panjang karena ini saya menilai karena minggu. Saya mohon maaf terlalu panjang. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kalau ada kekurangannya dalam nyuwun agung esa mudra pangarsani, tetap semangat di dalam menjalankan ibadah, menjalankan kebaikan, syiar agama Islami dimanapun, kapanpun kita berada. Insya Allah kalau masyarakatnya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, barokah akan diturunkan dan Allah akan menjauhkan dari segala bala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.